Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Hendra Rizkiana yang ditemani oleh Mbah Jenah. budayawan plus praktisi Thorikoh. Juga yang paling utama ada salah satu narasumber kami yang sudah malang melintang di dunia internasional sebagai pengamal Thorikoh Naqsabandiyah. Dan kebetulan sebagai PR-nya ya Kang dari Naqsabandiyah untuk tingkat internasional. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersama akan membahas atau sedikit dikaji lebih dalam. Mudah-mudahan intisarinya bisa kita bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Adapun topik sore hari ini yaitu pengkajian masalah yang sangat populer pada saat ini. Aman, damai, hancur, perang, segala macam diawali dengan kata ini. Yaitu kata cinta. Cinta kalau istilah Indonesia. Tapi ada istilah Arabnya itu apa kan? Mahabbah. Atau mahabbah, iya. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih dapat kita pahami apa mengenai arti cinta, terus definisinya, terus tingkatannya, mungkin kalau ada jenis-jenisnya kita coba korek dari para pakar-pakar dari sisi intelektual. Kang Bayu punten kayak dipaparkan gimana tinjauan menurut Kang dulu itu mau dari Kang Solihuddin heula Bebas we. kan tapi ayah saya nama ti Kang Solihuddin heula. Oke, Kang Bayu tolong dilengkapi dari sudut pandang yang lain gitu Kang. Kita kumaha tah tentang cinta berdasarkan sudut pandang kesufian. Maaf. Ya, sebelumnya saya mau dulu koreksi tentang PR. Oh iya. Saya adalah wakil bai'ah Oh ilbaya. dalam Thorikoh Naqsabandiyah melalui jalur Maulana Syekh Hisham Al-Qubani. Oh iya. Ya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Jadi cinta ini suatu anugerah dan rahmat yang bisa dimiliki oleh seseorang. Seseorang punya cinta, maka hidupnya akan bahagia. Semua akan indah. Mau dia tidur, mau dia duduk, mau dia berjalan, indah terasanya. Keadaan dia mungkin kurang ekonomi atau mapan, indah saja. Udah pernah mengalami kan? Oh pasti, so pasti. Itu teh cinta ke makhluk ya. Soalnya kalau kita coba untuk menggiring cinta itu kepada sang pencipta, sang kholik, wah bisa apa ya? Itulah kenapa orang bisa mengalami majedub. Artinya terganggu jiwanya, pikirannya, karena berat ketika cinta itu coba untuk dibawa kepada Allah Ta'ala. Tubuh ini juga tidak mudah untuk melampiaskannya, sehingga ada efek dari itu perasaan di awalnya. Setelah dia bisa melewati itu, ya dia akan kembali normal. Hanya proses, kadang cepat, kadang lama, gitu kan. Ada juga yang namanya magrum. Karena cinta
bisa membuat jadi gila, cinta berat, ya kan? Ada orang Sunda juga mengatakan pepatahnya, kalau cinta sudah melekat, tai kotok asa coklat, gitu kan? Itu kan udah kayak orang gila kan? Iya. Nah, jadi itulah ya kenapa para sufi yang sudah mulai mengalami ekstase itu, nanti pada puncaknya di wilayah, di kewalian, mereka orang yang sudah mengalami cinta itu. Dan juga caranya berbeda-beda di dalam melampiaskannya, ya kan? Ada yang dengan puisi, yang dengan tarian, dengan dakwah, gitu kan? Jadi para aulia ini orang-orang yang Allah telah pilih menjadi kekasihnya, mempunyai cara sendiri untuk melampiaskan cintanya pada Allah berupa pengabdian. Yeah. Makanya kan ada namanya Syekh ini kan begini caranya, Syekh ini caranya, Syekh itu ini caranya. So, itu adalah tanda cinta, ya kan? Hanya beriman saja saya kira tidak cukup membuat orang bisa melakukan itu pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa kan. Orang cinta ke makhluk, dia bisa jalan dari Bandung ke Jakarta, setuju nggak? Betul. Saya mengalami. Dan nikmat kan? Langkah mulai dia berjalan tuh semakin nikmat, semakin dekat semakin nikmat ya. Lelah juga nikmat juga kan? Nah gitu kan. Cinta itu merupakan kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat seorang sampai ke makom ma'rifatullah, ya kan? Ya. Orang yang bisa sabar selalu beribadah, sabar selalu menjauhi dari maksiat dan dosa, sabar kalau ada musibah, itu kan? Jadi kita harus semuanya dikerjakan. Kalau orang hanya aja sabar beribadah, istiqomah, tapi masih melakukan dosa maksiat, gini makomnya naik turun. Atau orang juga ahli ibadah, tapi pas ada musibah nggak sabar, gini juga. Kalau mereka bisa tahan banting dengan 3 sabar ini, selalu beribadah, menjauhi dosa, dan juga sabar kalau ada musibah, naik terus derajat dan makomnya, begitu. Ya, jadi itulah mungkin pembukaannya. Kalau tambahkan silakan. Kang, kumaha seorang Kang ya. Sebagai budayawan dia. Jadi ada mungkin dua istilah kan ya. Ada budayawan yang benar-benar menggali tentang budaya. Ada buayawan. Buayawan bisa bagus iya. itu. Mungkin saya termasuk buayawan dalam hal ini. Betul. Kamodalan. Modalkan. Oke. Jadi dalam bahasa kita mungkin diartikan cinta ya. Dalam bahasa Arab mahabbah. Hub atau mahabbah. Mahabbah cinta. Mungkin tidak misalkan kalau cinta ini diartikan kecondongan batin. Misalkan gitu. Yeah. Contoh seperti ini. Beragam budaya akhirnya ada berbagai ekspresi tentang cinta. Misalkan bentuk tarian. Budaya kita luar biasa, keberagamannya dari Sabang sampai Merauke, ekspresi cintanya lewat tarian atau lewat turunan dari itu budaya berupa seni. Ada berbagai hal, silat dan sebagainya. Yang pertama yang ingin ini supaya menurut pemahaman saya, tasawuf itu bagian dari budaya. Kalau kita melihat bukan secara istilah, tapi secara pergerakan timbulnya tasawuf. Justru yang uniknya yang ingin diperdalam itu pertemuan antara dua kutub ini, kutub tasawuf ini dan sikap orang-orang dalam tanda kutip sufi ini yang mengakar di budaya kita. Ini gitu. Kalau tadi misalkan cinta diartikan kecondongan batin seseorang. Gitu. Apakah ada indikatornya? Indikasi seseorang disebut pecinta? Ya ada dong. Perlu bukti kan? Iya. Tidak bisa hanya saja berteori, berbicara, tapi nggak ada bukti. Orang mencintai pasti akan mentaati, ya kan? Dan berkorban. Itu yang pasti.
Hanya saja mungkin akan berbeda dalam mengekspresikannya. Oh iya. Saja sih. Dan juga yang namanya sufi itu bisa siapapun kan? Ya. Bukan dari penampilan, atau dari juga mungkin apa ya, dari cara berbicara, tapi di dalam hati yang mengakar, yang penuh dengan kelembutan, cinta, perdamaian, dan toleransi. Ya kan, di bidang masing-masing. Mungkin bidang seni, bidang silat, bidang budaya, dan tentunya agama, ya kan, begitu. Jadi inilah yang kita sekarang sedang kritis ya. Orang itu sudah hilang rasa sayang dan cintanya. Jadi timbul kekerasan, mudah mencaci, mudah menghujat gitu kan. Jadi kenapa begitu ya? Nah, kalau sudut pandang saya mengenai mengapa kok bisa terjadi seperti begitu, mungkin ini ada perbedaan tujuan dan perbedaan target pemenuhan hawa nafsunya, rasa inginnya yang berbeda. So, kalau saya ibaratkan, berhubung saya orang yang free ya, orang bebas gitu, jadi segala sesuatu melihat dari sudut kebendaan. Jadi saya ibaratkan cinta itu sebagai benda yang mampu menolong kita dalam meraih tujuan. Untuk pada dasarnya kan semua orang ingin memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan itu tatkala hawa nafsunya atau rasa inginnya terpenuhi. Nah, cinta itu sebagai alatnya, gitu. Alat yang mendorong hasrat tersebut dan mau untuk mengerjakannya. Tadi contohnya dengan cinta segala aral melintang itu bisa terlalui. Padahal bisa jurang, bisa laut yang dalam, bisa jalan yang sangat jauh. Ya itu yang pernah saya alami, meskipun gelap karena cinta ini masih dalam di level yang rendah, hewani mungkin ya. Rasa mahabbah terhadap pasangan. Begitu. Mampu menjedot kita melakukan pengorbanan fisik, materi, segala macam. Nah, cinta itu alat untuk mendorong kita supaya bisa melangkah maju. Kalau sudut pandang kebendaan, saya orangnya jenis yang suka berusaha untuk menafakuri istilah ini atau menelaah setiap aktivitas, apa sih rahasia di balik aktivitas tersebut atau hikmah kalau dalam istilah umumnya gitu. Nah, gimana nih, ada korelasinya nggak dari sisi sufi? Jadi kan kita cinta saya sama makhluk, sama wanita ya, sudah indah kan, dan bisa menimbulkan hal yang menarik untuk dibahas. Tuh. Bayangkan rasa ini, cinta ini kepada Allah Ta'ala, seperti apa rumit dan complicatednya, sangat dalam, sangat itulah ya. Jadi orang-orang yang sudah marifat itu kan juga kadang suka aneh ya ucapannya. Yang salah kaprahnya ucapan dia itu coba dipahami oleh orang-orang awam kayak kita. Disederhanakan mungkin ya ininya, istilah-istilahnya. Ucapan dia yang di bukunya sering dipakai oleh orang-orang awam untuk ditafsirkan dengan pemikirannya. Itu berbahaya kan? Seperti Arumi ya. Kan dia punya buku. Zaman sekarang aja nih mulai dipublish karena ada sosial media. Sebelumnya nggak pernah kan? Bahkan ya buku itu dianggap buku yang tidak baik dibicarakan. Sekarang sudah diangkat oleh Barat juga menjadi acuan dan dibaca secara bebas dengan penafsirannya mereka masing-masing. Gitu lah. Jadi kadang juga ada ucapan yang sekilas seperti bertentangan dengan syariah. Ya kan? Ya saya nggak akan juga sebut itu ucapannya atau tulis dari Arumi, karena sebenarnya tidak seperti itu maksudnya.
ya kan? Cuma salah mentakrif gitu, salah menafsirkan mungkin ya. Enggak, orang kan sudah ini, orang yang sudah selesai syariahnya, Oh ya. selesai tarikotnya, hakikatnya, di marifat dia berbicara, ya kan? Nah, orang awam kan yang belum tahu syariah juga belum lulus, nggak tahu apa syariah, memakai istilah ini, kan fatal kan? Gitu. Jadi kayak apa ada ungkapan semua agama adalah sama, gitu kan? Dan apa ada lagi ungkapan aku bukan seorang Muslim, bukan seorang Kristen atau Yahudi, aku adalah orang yang memeluk agama cinta. Ya, begitu kan? Cinta kasih. Ya. Ya kan itu teh Islam teh cinta Islam teh kan. Nah, itu maksudnya. Jadi yang dia maksud ini adalah agama Islam. Jadi jangan hanya aja ngaku agama Islam, tapi nggak ada perasaan cinta kepada umat. Nah itu. Dia bilang kan, aku bukan agama Islam. Ya memang bukan Islam biasa aja gitu. Hanya aja ngaku Islam, KTP, tapi tidak mengamalkan seluruh ajarannya. Nah begitu. Ini yang menarik yang tadi kondisi kekinian, banyaknya ujaran kebencian. Jadi seolah-olah menyeramkan. Kita di medsos kan dengan leluasa ngomong hujat dan segala macam. Kalau lihat, mungkin ini bisa dikoreksi nanti oleh para netizen, para viewer. Budaya, cara hidup bersama dalam satu kelompok. Rumitnya, jadi budaya dibentuk oleh banyak unsur yang rumit. Jadi pengertian budaya itu satu cara hidup bersama dalam sebuah kelompok, itu budaya. Yang kedua, budaya dibentuk oleh banyak unsur yang rumit, saking rumitnya saya susah menjelaskan. Di antaranya politik, adat istiadat, bahasa, agama termasuk. Nah, hubungan dengan kondisi sekarang mungkin tidak dalam beraktivitas dalam berbagai hal itu tidak adanya cinta sehingga timbul kekisruhan. Nah, itu masalahnya, hilang sudah rasa sayang dan cinta dari hati orang-orang itu kan, karena ya itulah karena ada kepentingan dan juga ego yang tak terkendali, gitu kan. Dan juga contoh di TV kan, acara di TV semuanya marah-marah, mau anak ke ibu ke anak gitu kan, ke suami sama istri, ya kan? Kenapa tidak membuat contoh film yang baik kan, yang selalu menggambarkan akhlak, kasih sayang. Jadi kalau nggak begitu, film itu nggak rame, nggak laku gitu kan, ya kan? Iya. Jadi ini juga kalau kita mau jujur untuk menyusuri siapa yang bersalah, tidak satu pihak ya. Semua juga ya ada perannya lah untuk menciptakan ini keadaan begini gitu kan. Bagi kita kan orang yang memang menjaga adab ya. Kita mah terganggu ya enggak? Orang kayak mudah mencaci, mudah berkomen-komen yang tidak pantas, yang jorok, yang kotor. Mungkin buat kita nggak nyaman ya. Kayak kok begini ya? Kayak di mana malunya gitu kan? Gitu. Saya yakin sih masih banyak orang kayak kita, masih banyak orang yang juga terganggu dengan semua itu ungkapan yang tidak pantas disebutkan, ya kan? Gitu. Saya juga termasuk yang tidak semua diamati. Kearifan lokal. Dalam pandangan saya itu bagian ekspresi mereka, rasa cinta mereka baik terhadap alam, sama manusia atau terhadap Tuhan. Saya membayangkan seperti ini. Kalau politik didasari cinta, tidak pasti. Itulah yang Nabi contohkan kan. Jadi sampai saja berperang saja, kalau sudah niatnya bercampur tidak karena Allah, tidak diperbolehkan. Ada aturannya. Sayyidina Ali kan contohnya kan, sudah mau melebas musuh yang sangat berat, tinggal tebas, tiba-tiba musuh itu meludah ke wajahnya. Kan nggak jadi kan, nggak takut ada ego, ada kemarahan gitu, sehingga bukan karena Allah dia memerangi si musuh itu gitu kan. Jadi beliau itu sangat menjaga cintanya pada Allah, Sayyidina Ali itu kan, tidak mau bercampur dengan hal lainnya. Jadi Rasul penuh kecintaan. Oh iya dong. Coba bayangkan ya, Rasul coba di perang kayak apa? Sudah orang yang paling paham apa neraka,
paling punya cinta pada umatnya, ya kan? Yang semua orang masuk Islam berhadapan di perang orang-orang yang terhidayah ingin membunuhnya. Kebayang kayak apa perasaannya? Dia harus juga menahan diri kan? Dia juga gak bisa membunuh karena sayang sama mereka. Paham nggak? Iya kan? Jadi wah, tidak sesimpel yang kita bayangkan sih. Orang itu luar biasa, apa pemikirannya, cintanya. Tidak hanya karena seorang Arab atau karena apalah keturunan dari Nabi Ismail, lebih dari itu kan, jauh dari itu kita nggak ngerti gitu. Seperti apa isi dan apa ya rahasia dari Rasul itu, ya kan? Cintanya, khawatirnya. Jadi beliau sangat khawatir ke semua orang. Tiba-tiba berperang menghadapi orang itu yang mau membunuhnya gitu. Dia juga nggak bisa juga membunuhnya karena cinta itu kan. Gitu. Jadi gambaran Rasul, ada beberapa literatur yang anak baca belum sampai tahap kajian baru dibaca. Arab pra-Islam dengan budaya yang jahiliyah, keras, ekstrim mungkin. Rasul tiba-tiba datang dengan membawa visi cinta, dalam tanda kutip cinta. Bagaimana sikap Rasul menghadapi budaya yang keras seperti itu? Apakah Rasul pernah dihujat? Oh iya, tuh sudah makanannya sehari-hari. Diancam, dihina, ya Allah dicemoohkan, diancam. Apakah beliau membalas? Tidak. Itu hebatnya kan? Tidak ada seorang pun yang bisa kayak beliau. Jadi sudah ditaburi pasir wajahnya, ya. Diludah kalau pasal kan diludah gitu itu udah. Kadang ke wajahnya juga diludahin. Tak terbayang seperti apa akhlaknya. Lempari batu, lempari kotoran unta. Makanya kenapa mulia, karena akhlak. Walaupun umurnya paling pendek, semua Rasul dan Nabi yang mulia karena akhlaknya. Ya kan? Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka sesungguhnya. Ada lagi la'ala, lam taukid 2 kali sungguhnya. Di atas akhlak yang luar biasa Rasul itu. Allah yang muji. Karena nggak ada seorang nabi dan rasul pun kayak beliau. Makanya paling mulia karena punya akhlak itu. Nabi Musa pernah memukul orang kan? Ya, masih emosi. Nabi Nuh berdoa sama Allah supaya umatnya dibinasakan. Iya. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang artinya sampai bisa melampiaskan gitu kan. Rasul tidak seperti itu. Karena cintanya yang luar biasa kepada Allah dan kepada umat manusia. Jadi kondisi sekarang menggambarkan bahwa ini kering terhadap cinta atau tidak sama sekali. Karena ini juga sih sudah orang berpaling dari salawat ya, dari zikir, dari tasawuf, dari thariqah. Orang lebih sukanya ke pengajian yang hanya bersifat logika, materi gitu kan. Jadi kurang diasah hatinya, kan hati ya yang bisa membuat cinta itu kan. Orang pandai juga kalau hatinya nggak pernah dilatih dengan zikir, dengan salawat, dengan khalawat, keras jadinya kan. Makanya mudah dengan mencaci, mudah untuk menghujat begitu. Beda lah, lihat ulama thariqat kan, bisa bedakan kan, kayak santai, tenang kan, enak juga pengucapannya, jarang menghujat gitu kan. Iya santai, walaupun dikritik santai aja, nggak pernah membalas. Karena yang diutamakan adalah cinta yang konstruktif, cinta yang berasakan dari lubuk hati, yang murni, masih murni tanpa tercemari dengan kebendaan. Tatkala sudah tercemari dengan kebendaan, akhirnya ke hawa nafsu yang terlalu tinggi dan tidak terkendali, destruktif, menghancurkan, apapun dihalalkan. Padahal sebenarnya itu cinta juga, cuma terlalu hubud dunia mungkin kalau perspektif saya. Iya, sudah tercemari, tidak murni lagi karena ada benda yang di sekitarnya. Mohon maaf ya, pas saya mau lebih vulgar lagi, kaum perempuan nih terutama kan, cinta ke pria karena punya mobil bagus, materialistik, karena punya jabatan bagus, punya uang banyak. Ya iyalah cinta. Coba ini dihilangkan gitu enggak? Betul?
Yang saya maksud teh cinta yang murni. Mungkin dia nggak punya mobil bagus, nggak punya jabatan yang bagus, uangnya juga pas-pasan. Cinta aja ya. Gitu. Mungkin ini terjadi di tahun 70-an ke belakang. Sekarang udah susah didapatkan sekarang. Tapi insya Allah kalau di daerah-daerah pinggir masih ada yang seperti itu. Dan di perkotaan juga ada. Yang sudah tatkala tingkat materialistiknya terpenuhi, justru mereka mencari cinta yang sejati, cinta yang masih murni. Betul. Kadang-kadang turun ke bawah, mencari level yang bawah. Karena sifat dasar wanita mungkin ingin terlindungi dan ingin terjamin di masa yang akan datangnya. Siapa yang mau melindungi dia tatkala di masa yang akan datang dia mengalami kepleset. Itu pun wajar. Yang perlu begitu kan. Yang salah kan berlebihan gitu. Yalah, perlu lah laki punya maisha ya. Punya apa lah. Penghasilan perlu kan. Tapi kan jangan juga minta yang lebih dari tidak wajar gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Buat mobilannya apa? Ya, biar Jaguar asal baru gitu. Ulah minta Jaguar, minta Ferrari. Padahal mobil ada AC kan, nyaman. Sejalan cukup lah gitu. Sesuai fungsinya bisa menyampaikan kita ke tujuan gitu aja. Terus masalah ke masalah ekspresi cinta. Ini yang perlu yang jadi penasaran ini dalam pengertian Sufi. Budaya liberalisme mengekspresikan rasa cintanya, kalau dalam bahasa kita ini sakar medewe, bebas kan, sehingga jadi budaya. Ya. Free, bebas, menghalalkan segala cara kan. Di kita budaya Timur kita kan ada etika, tata krama. Di Sufi sendiri bagaimana itu perbandingannya? Di dalam satu sisi mereka mengatasnamakan cinta, Sufi sendiri mengatasnamakan cinta. Yang ini ekspresinya seperti kita ketahui di negara-negara yang sudah maju, dianggap sudah maju dan berkembang, bebas kan, free sex, maaf dalam kutip. Terus ada berbagai hal. Dalam Sufi sendiri gimana itu? Ini mah tuh udah salah kaprah ya. Mereka udah nggak paham apa itu cinta. Jadi udah hawa nafsu kan. Jadi memang beda kan antara hawa nafsu dan cinta itu berbeda. Memang cinta juga pada akhirnya ada hawa nafsu kan, iyalah. Tapi bukan menjadi suatu kedominanan gitu. Seorang kan udah salah kaprah kan. Hawa nafsu memang apalah, katanya kayak ingin berhubungan badan kan, ingin